Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan seperti biasa, tapi sebelum masuk ke pembahasan, disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Karena kesimpulan yang saya berikan bisa jadi berbeda dengan kalian, bisa jadi kesimpulan saya salah dan analisa teman-teman yang benar. Oke, langsung saja untuk yang pertama kita akan cek dulu indeks IHSG yang hari ini naik 0,70% ke level 6.688. Kira-kira besok gimana untuk IHSG, apakah masih bisa naik lagi? Coba kita cek untuk transaksinya. Kalau secara teknikal sih untuk resistannya masih di sini ya, untuk resistannya masih di 6.739-an dan supportnya ada di 6.562-an. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini gimana? Hari ini tanggal 16 Januari secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng. Untuk aslinya sebenarnya hari ini distribusi cukup banyak di saham BBCA, yaitu net sell 239M. Selain BBCA hari ini aslinya juga keluar di Bank Mandiri, Goto, Bank BRI, ICBP, ASI. Dan yang paling banyak dibeli asing untuk hari ini yang pertama ada SMGR, Telkom ya. Telkom hari ini aslinya net buy. Kemudian Kalbe Farma, BBNI. Cuman secara keseluruhan sebenarnya untuk IHSG hari ini ya ini masih didistribusi oleh asing khususnya di saham Bank BCA ya. Kalau secara technical sih hari ini naik 0,70%. Mudah-mudahan untuk besok bisa kemungkinan sih secara technical akan menguji resistennya di 6738 ya. 6738 uji resisten di area situ. Kemungkinan besok seperti itu, mudah-mudahan sih bisa breakout. Cuman kalau gagal breakout ya paling konsolidasi dulu untuk IHSG. Secara teknikal seperti itu sih. Jadi untuk besok kita lihat saja besok. Oke, itu untuk IHSG. Dan untuk saham yang pertama yang akan kita cek adalah saham Goto. Untuk saham Goto hari ini naik ya, hari ini naik 1,9% ke level 107. Ya, jadi ya ini sih pas di area resistennya. Kalau secara histori hari ini close di harga tertingginya kemarin, tadi sih sempat turun uji support ya 103, cuman ditarik naik lagi. Kira-kira besok gimana 103 ini? Kalau kita ingat kemarin itu AVG-nya si MG ya, apakah hari ini MG yang jaga harga di saham Goto? Kalau kita cek untuk transaksi hari ini Goto aslinya masuk 41,7M ya, aslinya masih net buy. Dan Goto untuk hari ini tanggal 16 Januari secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng. Hari ini market maker utamanya CCBK MG. MG-nya net sell loh, MG-nya net sell 15M. CC net sell 76M. Sebenarnya untuk Goto hari ini ada yang distribusi lumayan banyak, ini si CC. Jadi untuk besok perlu hati-hati, sekiranya Goto itu langsung koreksi merah, mending jangan buru-buru entry ya, wait and see aja dulu. Dan kalau kita lihat sebenarnya hari ini ya ada BK sih masuk, untuk aslinya yang masuk BKTP. BKTP. Goto aslinya net sell ya. Yang keluaran paling banyak itu CC, jadi untuk CC versi asing itu net sell 92M. CC lokalnya masuk 16,6M. 16M ya. Nanti besok kita lihat aja untuk saham Goto apakah di awal market itu langsung hijau atau merah. Kalau langsung merah sih wait and see aja dulu, tapi mudah-mudahan bisa hijau dan breakout ya. Pastikan kalau hijau itu ada yang jaga harga di area 107 dan 108. Kalau ada yang jaga harga di area ini mudah-mudahan bisa naik lebih tinggi lagi. Oke, itu untuk saham Goto ya. Untuk supportnya sih ya masih di 103 ya, AVG-nya si MG. Kalau menurut saya sih besok mungkin masih konsolidasi dulu di range area 103-107 ya, kita lihat aja besok. Oke, itu untuk saham Goto. Dan untuk selanjutnya kita cek saham BBCA. Dan untuk saham BBCA hari ini naik ya, walaupun untuk aslinya distribusi cukup banyak. Hari ini BBCA masuk net
hari ini untuk BBCA naik surplus 1,24% ke level 8.150. Kira-kira besok gimana untuk saham BBCA? Coba kita cek untuk transaksinya hari ini ya, yang distribusi itu aslinya siapa? BBCA. Untuk BBCA hari ini tanggal 16 Januari secara keseluruhan ditampung oleh lokalnya yang masuk ada BB, NI, YU, dan aslinya distribusi hari ini BKZP ya. BKZP ini cukup banyak, BK-nya net sell 181M, ZP-nya net sell 103M ya, BB, CS, KZ versi asing juga net sell, dan yang masuk ini AK, RX, AG. Cuman secara keseluruhan untuk hari ini BBCA aslinya masih net sell paling banyak ya, 239M ya. Perlu hati-hati untuk BBCA besok, mudah-mudahan kalau langsung merah mending wait and see aja dulu, tapi kalau naik mending amannya nunggu breakout aja di atas 8.200 ya. Kalau berhasil breakout dan ada yang jaga harga di area sini, mudah-mudahan untuk BBCA ya bisa ngejar resistennya, tapi selama aslinya masih terus jualan ya saran saya hati-hati. Takutnya kalau masih turun supportnya bisa ke 7.900an untuk BBCA. Oke, itu untuk BBCA. Selanjutnya kita cek BBRI hari ini gimana. Untuk BBRI hari ini secara teknikal naik 0,89% ke level 4.520 ya. Secara teknikal seperti ini. Kalau kita cek untuk transaksinya BBRI hari ini aslinya net sell ya, aslinya net sell keluar 17,6M hari ini di saham BBRI. Kira-kira besok gimana ya untuk saham BBRI? Coba kita cek untuk transaksinya BBRI ya. BBRI hari ini tanggal 16 Desember ini kita bisa lihat bareng-bareng untuk aslinya yang keluar ada BK, AK, ZP, KZ. Paling banyak BK net sell 60M, dan yang masuk untuk aslinya ada CC, YU, CS. Secara keseluruhan aslinya lebih banyak yang keluar, cuman sebagian masih masuk. Ini yang distribusi paling banyak itu SQ versi lokal ya. Jadi hari ini untuk BBRI di distribusi lokal perlu yang market maker utamanya YU-nya net bel 80M. Kemungkinan sih ini yang jaga harga untuk BBRI. Secara kalau menurut saya besok gimana ya untuk saham BBRI di tengah-tengah seperti ini nanggung. Kalau mau entry sih lihat aja besok ya di area sini apakah ada yang jaga harga atau enggak. Kalau koreksi dan di area 4470 ini ada yang jaga harga, yang mudah-mudahan untuk saham BBRI bisa naik ya dan ngejar resistennya di 4590 untuk hari ini resisten. Saat ini BBC ada di 4590, supportnya ada di 4470. Ini support, ini resisten. Oke ya, kalau lihat transaksi hari ini gimana ya? AVG-nya si YU ada di 4474. Floating profit sih. Jadi kalau mau entry sih bagusnya nunggu koreksi aja deket-deket 4470 kalau ada yang jaga harga ya. Tapi tetap disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Tapi kalau besok langsung naik ya target price kenaikannya di 4590. Oke, itu untuk saham BBRI. Selanjutnya kita cek saham Adaro ya. Hari ini turunnya 1,27% ke level 3.100 untuk saham Adaro. Kira-kira besok gimana untuk saham Adaro? Adaro ya. Adaro. Secara teknikal sih konsolidasi ya hari ini. Coba kita cek dulu untuk Adaro hari ini tanggal 16 Januari ya. Aslinya net sell cuman nggak terlalu banyak, 2,4M. Aslinya keluar ya, tapi belum cukup banyak. Nggak tahu kalau besok ya. Untuk hari ini tanggal 16 secara teknikal secara broker summary ini ada yang distribusi CC net sell 10M. Dan kalau kita perhatikan sebenarnya hari ini valuasinya nggak terlalu banyak ya untuk saham Adaro, bisa dikatakan hari ini cenderung sepi. Kalau menurut saya untuk besok Pak, mungkin masih konsolidasi dari sini-sini aja bentuk candle kecil ya. Kalau menurut saya seperti itu. Supportnya masih di 3070 support terdekatnya. Dan resistennya di 3180. Oke, itu untuk saham Adaro. Selanjutnya kita cek saham BRMS ya. Dan untuk saham BRMS hari ini digoreng ya, naik 19%
ke level langsung jebol dua resisten ya, langsung breakout dua resisten pertama di 159 udah berhasil dilewati, resisten kedua di 175 juga udah berhasil dilewati, close di 185. Secara teknikal resisten kuatnya selanjutnya di 193, apakah besok bisa breakout di atas itu atau enggak untuk saham BRMS. Kalau berhasil breakout sih ada kemungkinan mulai uptrend ya, soalnya untuk di area sini 1, 2, 3, 4 kali mencoba breakout gagal, kita lihat aja besok. Tapi sekiranya besok nggak bisa breakout, mending yang udah floating profit atau diamankan sebagian ya, tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Kalaupun mau entry di harga saat ini sebenarnya nanggung, kalau secara teknikal mending nunggu breakout aja atau nunggu koreksi di 175. Oke, itu untuk saham BRMS. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini BRMS ya, untuk hari ini asingnya masuk 10,4 M ya, dan evaluasinya sekelas BRMS lumayan liquid untuk hari ini, lumayan rame BRMS ya. Untuk hari ini tanggal 16 Januari secara keseluruhan hari ini ada yang distribusi sih, ini si CC Net Sell 35M, jadi perlu hati-hati walaupun asingnya hari ini masuk. Untuk asingnya yang masuk ada DP, CC, AK, cuman didistribusi oleh CC ya, jadi ya perlu hati-hati. Market maker utamanya hari ini MG kemungkinan yang goreng, dan untuk MG nya juga cenderung scalping, valuasinya 60M dan net buy 6M aja. AVG-nya di 174, berarti untuk MG floating 174. Jadi ada sih floating profit lumayan banyak ya. Kalau mau entry sih ya bagusnya deket-deket 174, 175 aja, amannya ya. Tapi kalau di awal market langsung di-HK oleh MG ya nggak menutup kemungkinan akan uji resistennya di 193 ya. Kalau mau entry ya amannya di deket-deket sini. Ya, tapi yang udah floating profit, kalau mau taking profit besok bisa langsung hijau, bisa pertimbangan deket-deket 192, 193. Oke, itu untuk saham BRMS. Selanjutnya kita cek saham NICL. Hari ini NICL digoreng ARB ya, tadi sih sempat dinaikin ya, tadi ya ini gagal breakout resisten 284 ya, hari ini cuma lewat aja langsung dibanting turun ARB. Kira-kira besok gimana ya, enggak ya, ini sih resisten cukup kuat ya. Kalau secara Fibonacci resisten kuatnya di sini, kalau berhasil breakout di atas itu ngejar ini, cuman karena hari ini ARB, dan kalau kita cek apakah ada yang nampung NICL ya, hari ini yang ngantri di harga overnya 147 M 147 ribu lot, perlu hati-hati untuk besok ya. Ada kemungkinan open gap bawah kalau hari ini nggak ada yang nampung ya, ada kemungkinan sih open gap bawah kalau hari ini nggak ada yang nampung untuk NICL. Untuk hari ini tanggal 16 Januari secara keseluruhan sih yang masuk BK, XI ya, dan untuk BK-nya itu BK versi asing ya, ternyata hari ini ditampung oleh BK asing. Yang keluar juga asing loh, ini AK asing keluar. Gimana ya untuk besok? Sebenarnya di market utamanya YP, AK, keduanya YP ya, YP-nya net sell 554 jutaan. Sebenarnya hari ini distribusinya belum terlalu gede ya sebenarnya untuk NICL, jadi ada kemungkinan ya mudah-mudahan besok ada perlawanan naik aja dan nickel rebound. Tapi kalau nggak ada, saran saya jangan buru-buru entry, takutnya kalau besok ARB ada kemungkinan hari selanjutnya bisa open gap bawah lagi ya. Lihat aja di awal market, kalau besok open di harga ARB akan open di harga berapa. Mungkin buat teman-teman yang mau spekulasi buy, tapi ya terlalu beresiko ya, soalnya ini baru ARB satu kali 244 dikalikan 93%, berarti kalau ARB akan ke level 228 ya, 228 di arah sini sih kayaknya sih ya, sepertinya di arah sini kalau bisa ARB 228. Jadi takutnya kalau masih ARB mending nunggu deket-deket support aja. Untuk supportnya secara Fibonacci di 206 ya. Kalau saran saya sih seperti itu, tapi disclaimer ini juga belum tentu benar. Cuman biasanya sih kalau mau hari pertama, kalau udah naik cukup tinggi hari ini ARB, dan ya sebenarnya distribusinya nggak banyak-banyak banget ya. Cuman ini yang nanti di harga overnya masih lumayan, takutnya kalau besok ARB nggak diangkat naik ya. Jadi ya
lihat aja besok ya di awal market. Saran saya sih mending wait and see aja dulu. Oke, itu untuk saham NICL. Selanjutnya kita cek saham PBRX yang hari ini digoreng naik ya, naik $20. PBRX candlenya seperti ini ya. Coba ya kita cek untuk PBRX hari ini. Naik 22%, opennya di 62, lastnya di 76. Naik ya, dan untuk PBRX ini mau red issue lagi, entah itu ngeprank atau enggak ya, tapi perlu hati-hati untuk PBRX ya. Siapa yang goreng kalau kita cek untuk PBRX hari ini? PBRX hari ini tanggal 16 Januari secara keseluruhan sih market makro utamanya YP-nya masih net buy 2M, AVG-nya di 77, YP lagi ya. Kalau seingat saya sih waktu pas di sini yang goreng juga YP. Hari ini YP AVG buy-nya di 177. Berarti floating loss ya, floating loss 1 poin. Mudah-mudahan besok digoreng lagi aja. Kalau menurut saya sih nggak menutup kemungkinan untuk saham PBRX besok masih hijau ya. Ini beneran ada gap nggak ya? Soalnya untuk ini trading view-nya kadang suka error. Coba saya cek di handphone untuk bentar ya. Nah kan ini candlenya error. Kita cek aja di sini. PBRX. Ya, ini kan ini yang benar. Trading view error biasa. Bukan yang premium soalnya. Jadi untuk PBRX ya hari ini digoreng naik ya secara technical gimana ini? Untuk besok sih ya hati-hati aja karena untuk posisi saat ini sih apa ya? Si YP market maker utamanya itu floating loss 1 poin, mudah-mudahan di awal market dinaikin. Perhatikan saya level ini 80 ya. Kalau bisa level 80 itu harga tertingginya pas tanggal berapa ini? Pas tanggal 10 Januari. Jadi misal besok bisa breakout di atas 80 untuk PBRX sebenarnya nggak menutup kemungkinan bisa naik lagi lebih tinggi ya. Soalnya untuk market maker utamanya si YP hari ini floating loss 1 poinnya ini si YP. Oke, itu untuk saham PBRX ya. Perhatikan saja level 80 kalau mau coba-coba cepat spekulasi buy bisa breakout di atas 80 sebenarnya nggak menutup kemungkinan masih bisa naik lagi untuk saham PBRX. Oke, itu untuk saham PBRX. Selanjutnya kita cek saham Elite. Untuk saham Elite hari ini ARB ya, ARB dan ini close juga di harga 107. 147. Saya kok lupa kok bisa nandai 147 ya. Oh ya ini ya harga ARB-nya. Kemarin kan ARB, hari ini saya open gap atas, langsung ARB lagi. Elite ya. Elite, apakah ada yang kejebak? Elite. Ini tanggal 16 Januari secara keseluruhan sih sebenarnya net valuasinya itu enggak banyak-banyak banget ya. YP net buy 893 juta ya. Ya ada sih sedikit akumulasi, cuman hati-hati aja ini market cap-nya nggak terlalu gede. Kalau mau entry pun jangan pakai duit yang gede-gede ya. Kalau menurut saya sih besok sebenarnya kalau lihat transaksi hari ini nggak menutup kemungkinan sih masih gimana ya, masih bisa naik sih walaupun besok open gap habis mungkin akan seperti hari ini ya, mungkin bisa jadi di awal market open gap atas. Coba kita cek Elite yang ngantri di harga overnya sebenarnya nggak gede-gede banget ya, 40 ini masih agak normal.
hampir sama dengan bawah-bawahnya ini beritanya masih agak normal lah kalau menurut saya antrian overnya. Jadi sebenarnya nggak menutup kemungkinan di awal market hijau, habis itu bisa jadi ARB kayak hari ini ya. Jadi untuk hati-hati aja kalau mau entry sih, buat bagusnya buat copet-copet, cuman yang nggak terlalu ahli atau yang nggak terbiasa main di saham gorengan, saran saya ya mending lihat-lihat aja ya, buat belajar. Kalau coba-coba jangan pakai duit gede. Oke, itu untuk saham elit. Kalau menurut saya sih mungkin nggak open di harga ARB ya, tapi apakah close ARB atau enggak kita lihat aja besok. Bisa jadi enggak sih sebenarnya. Oke, itu untuk saham elit. Selanjutnya kita cek saham BSAB. Saham apa nih? PSAB ya, bukan BSAB. Saham PSAB. Oh, hari ini digoreng ya. Plus di 143, nah secara keseluruhan naik 15,32% untuk hari ini. Tadi sih sempat ke level 158, turun. Kira-kira besok gimana untuk PSAB? Coba kita cek untuk transaksinya. Ini asingnya sih masuk 256 juta, nggak terlalu banyak. Market makernya siapa ya? PSAB. Ini tanggal 16 Januari secara keseluruhan ada akumulasi ini ya. Market maker utamanya YPMG, keduanya sih netzel, cuman ada akumulasi oleh DR dan KI ya. Dan ini kemungkinan yang bukan cuman bukan cuma satu broker aja menurut saya. Jadi untuk besok sih hati-hati, ini saham gorengan dan AVG untuk DR KI di 148 154. Floating loss ya 154. Jadi mudah-mudahan besok digoreng naik lagi aja. Kalau mau minat sih jangan entry pakai duit yang gede-gede ya. Secara histori supaya di 134 ya, di area sini 122 kali ya. Ya kalau mau entry sih ya lihat aja pas bid overnya ya. Soalnya kan kalau BSAB kalau trading kan jarang lihat chart ya. Lihat aja, kalau di sini sih untuk support kuatnya di 93. Kok 93? 140 ya. 140. Ya di sini ya. Jadi perhatikan saja area sini untuk besok apakah masih ada yang jaga harga. Kalau di area sini jebol 140, mending wait and see aja dulu untuk besok ya. Untuk PSAB takutnya kalau sampai jebol di bawah itu yang ngejar 134 lagi untuk saham PSAB. Oke, itu untuk saham PSAB tetap disclaimer, dan mungkin ini aja dulu ya untuk analisa kita hari ini. Semoga bermanfaat.